Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, Pangeran, Tuan Muda Feng, Saudara Jin, kata Ji Hao kepada Aoli, Feng Qinxin, dan Jin Tu, haruskah kita membuat mereka tinggal di tempat ini? Aoli dan Jin Tu sama-sama tersenyum ganas sementara Feng Qinxin diam-diam mengangguk, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Dia kemudian mengarahkan jarinya keluar paviliun. Mengikuti gerakannya, beberapa prajurit jenis Phoenix dengan cepat berjalan, dan selanjutnya, sekelompok prajurit jenis Phoenix terbang ke langit satu demi satu. Bendera bersinar dan berkibar di udara sementara semua jenis harta formasi sihir menyilaukan terang, dan secara bertahap, formasi sihir skala besar terbentuk. Dari layar cahaya, orang-orang melihat tikungan lain terjadi di sekitar Istana Suci. 100 prajurit klan Jia itu telah membunuh orang di dalam atau di sekitar Istana Suci. Mereka menyeringai mengerikan sementara salah satu dari mereka, yang tampaknya menjadi pemimpin, mengumpulkan semua prajurit klan Jia. Tetapi sebelum mereka membuat langkah baru, sekelompok raksasa binatang buas lokal muncul di sekitar Istana Suci. Dunia Pansi adalah dunia yang lengkap, dan tentu saja, semua jenis binatang buas yang kuat dan ganas juga pernah tinggal di sini. Sama seperti penduduk setempat, binatang buas ini juga memiliki sifat kekuatan yang khas dan dilahirkan dengan segala macam kemampuan khusus. Sebagai tanah suci seluruh dunia, tempat ini mewakili iman tertinggi dari semua orang setempat. Roh suci di tanah suci dengan hati-hati membesarkan sejumlah besar binatang buas yang cantik dan kuat. Biasanya, binatang buas ini tidak hanya berfungsi sebagai tunggangan roh-roh suci itu tetapi juga mewakili kekuatan, dan status tinggi dari roh-roh suci itu. Baru saja, beberapa tetua jiwa leluhur yang dikirim oleh takdir penatua kita memimpin sekelompok orang dan mengumpulkan sekelompok binatang buas yang kuat untuk situasi darurat ini, mengelilingi Istana Suci dengan kuat. Di antara binatang buas ini, yang paling dekat dengan Istana Suci, adalah binatang batu logam, yang termasuk dalam jenis bumi. Binatang batu logam ini tampak seperti singa tetapi bersisik dan besar. Mereka sangat kuat dan secara alami memiliki kemampuan bertahan yang hebat. Binatang batu logam memiliki kemampuan khusus yang disebut baju besi batu logam. Itu memungkinkan mereka untuk mengubah bumi menjadi batu dan batu menjadi baju besi, untuk meningkatkan kekuatan pertahanan mereka sendiri. Satu binatang batu logam mungkin tidak terlalu kuat, tetapi jika banyak binatang logam menggabungkan kekuatan mereka, baju besi batu logam yang mereka ciptakan dapat berkumpul bersama, lapis demi lapis, saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Pada akhirnya, kekuatan pertahanan dari kelompok binatang batu logam ini akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Suatu ketika, Roh Kudus telah menjalani ujian. Dia dengan hati-hati mengumpulkan lebih dari 10.000 binatang batu logam dewasa bersama-sama dan membuat mereka mengaktifkan kekuatan baju besi batu logam mereka bersama-sama. Setelah itu, roh suci ini memicu senjata suci rohnya sendiri dan meluncurkan serangkaian serangan gila, tetapi dia bahkan gagal memecahkan skala binatang batu logam ini. Di belakang binatang batu logam ini ada sekelompok besar binatang bertaring tajam. Binatang bertaring tajam ini berbentuk seperti serigala, gigi di mulut mereka setajam pedang pendek. Binatang bertaring tajam milik jenis emas, dan biasanya, mereka memakan mineral logam dan ekstra serakah. Mereka juga akan menyimpan sejumlah besar bahan logam di dalam tubuh mereka, dan begitu musuh muncul, mereka bisa mengeluarkan gigi tajam mereka dari mulut mereka untuk membunuh musuh. Binatang bertaring tajam yang telah mengaktifkan kemampuan khusus mereka dapat menambahkan simbol mantra di gigi tajam mereka, yang akan memungkinkan gigi tajam itu terbang melintasi 1000 mil untuk membunuh musuh. Serangan yang diluncurkan oleh binatang bergigi tajam sangat kuat dan cepat, yang membuat binatang buas ini sangat sulit untuk dihadapi. Binatang batu logam meraung dengan suara yang dalam namun bergemuruh sementara binatang bertaring tajam diam-diam bergerak di belakang binatang batu logam ini. Di belakang kelompok besar binatang bertaring tajam ada burung beracun hijau ekor panjang yang diam-diam melayang di udara. Burung-burung ini kecil dan menggemaskan, sebesar tinju manusia biasa,
tetapi masing-masing memiliki 3 bulu ekor berwarna hijau yang sangat indah, sepanjang 3 kaki. Ketiga bulu ekor ini adalah tempat seekor burung beracun hijau ekor panjang menyembunyikan kekuatannya. Ketika burung-burung ini terbang cepat di udara, bulu ekor panjang mereka dapat dengan mudah menembus semua jenis logam hanya dengan jentikan. Selain itu, bulu-bulu indah ini sangat beracun, dan menurut pola makan burung-burung ini yang berbeda, toksisitas bulu ekor mereka juga berbeda. Bahkan roh suci tidak akan mau ditebas oleh bulu ekor burung beracun hijau ekor panjang. Mereka tidak pernah tahu apa yang dimakan burung beracun hijau ekor panjang ini dalam beberapa hari terakhir, dan tidak pernah bisa mengetahui jenis toksisitas apa yang akan disuntikkan ke tubuh mereka. Binatang batu logam, binatang bertaring tajam, burung beracun hijau ekor panjang, ketiga jenis binatang ini dikumpulkan di sekitar istana suci oleh beberapa tetua dalam situasi darurat ini. Setelah menyaksikan para prajurit klan Jia itu membunuh pendeta roh bumi dengan begitu mudah sehingga pendeta roh bumi hampir tidak bisa melawan, beberapa tetua sekarang melihat prajurit klan Jia itu sebagai musuh yang paling menakutkan. Oleh karena itu, selain binatang buas itu, mereka juga membawa sekelompok penduduk setempat yang paling menguasai formasi sihir di seluruh istana suci. Ribuan kolom totem setinggi 300 meter perlahan naik ke udara sambil bersinar dengan cahaya kuning. Bahkan kolom tertipis setebal tangki air. Gravitasi yang sangat besar memutar udara, dan mengikuti suara dengungan keras yang disebabkan oleh kolom-kolom ini, udara di atas alun-alun dikompresi dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat, secara bertahap berubah menjadi cairan biru muda. Ji Hao dan teman-temannya semua tercengang saat menonton ini. Langsung mengompresi udara menjadi cairan. Seberapa banyak orang-orang setempat itu meningkatkan gravitasi di alun-alun dengan kolom totem itu agar itu terjadi. 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, prajurit klan Jia berdiri di alun-alun sedikit mengguncang tubuh mereka. Mereka bereaksi pada saat yang hampir bersamaan ketika para tetua itu mulai mengumpulkan binatang buas. Dengan mengambil beberapa langkah masing-masing, mereka dengan cepat membentuk formasi pertempuran berbentuk bulat di alun-alun yang sama sekali tidak memiliki sudut pertahanan mati. 3 menara ilahi setinggi 30 meter diam-diam muncul, dan mata tegak yang melayang di atas puncak menara melepaskan cahaya dingin dan menyilaukan. Seorang prajurit klan Jia yang memegang parang menyeringai menggoda sambil melihat binatang buas di sekitarnya dan berkata, hanya hal-hal omong kosong ini. Kami terkejut. Prajurit klan Jia lainnya semuanya menyeringai dalam diam. Pemimpin mereka, yang merupakan prajurit klan Jia yang sangat berotot dengan palu gagang panjang, menggelengkan kepalanya dengan mencemooh. Dia kemudian diam-diam mengayunkan tangan kirinya dan menunjuk ke binatang batu logam yang mendekat secara bertahap. Binatang batu logam ini berkumpul di sini untuk keadaan darurat berjumlah 30.000 dan telah mengaktifkan kemampuan khusus mereka, baju besi batu logam, bersama-sama. Lapisan hitam dan kuning, baju besi tebal menutupi tubuh mereka sementara binatang batu logam ini berdiri berdampingan, berhadapan satu sama lain. Armor batu logam yang menutupi tubuh binatang buas ini digabungkan menjadi satu, membentuk garis pertahanan panjang yang sekokoh dinding besi, sementara binatang buas ini mendekati prajurit klan Jia itu sedikit demi sedikit. 10 prajurit klan Jia dengan bilah panjang berjalan keluar dari pasukan bersama, berbaris dan bergerak menuju binatang batu logam ini dengan langkah besar. Ketika mereka masih berjarak sekitar 600 meter dari binatang buas itu, prajurit klan Jia ini mengangkat pedang mereka secara bersamaan. Seiring dengan geraman mereka yang dalam, cahaya yang menusuk mata seperti riak air tiba-tiba bersinar. Puff! Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, aliran cahaya pedang sepanjang ribuan meter meraung. Kembali ke paviliun mendengarkan gelombang, Elder Destiny dan sekelompok tetua jelas menyadari pertahanan super kuat dari binatang batu logam itu. Tapi tetap saja, beberapa dari mereka masih berteriak dengan gugup, tunggu, tunggu. Mereka bisa melakukannya. Untuk baju besi batu logam gabungan yang dibuat oleh 30.000 binatang batu logam, bahkan 100 roh suci tidak dapat menjamin untuk mematahkan pertahanan yang begitu kuat dengan kekuatan gabungan mereka. Para tetua ini tidak percaya bahwa monster jahat bermata mengerikan ini benar-benar dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang mereka sendiri.
Hanya 10 dari mereka, bagaimana mungkin mereka bisa memecahkan baju besi batu logam gabungan yang dibuat oleh 30.000 binatang batu logam bersama-sama? Cahaya bilah menyilaukan dengan cepat sementara baju besi batu logam gabungan rusak. Seiring dengan suara keras yang dibuat oleh tubuh binatang buas itu ketika mereka dicabik-cabik, lebih dari 1000 binatang batu logam langsung dipotong menjadi 2. Darah memercik keluar di sungai besar, dan binatang bertaring tajam dan burung ekor panjang di belakang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Akibatnya, setidaknya 2000 binatang bertaring tajam dan ratusan burung ekor panjang dihancurkan oleh cahaya bilah. Ini tidak bisa terjadi, teriak Penatua Takdir dengan kaget. Ji Hao dan yang lainnya juga sangat terkejut, menatap gambar yang ditampilkan di layar cahaya dengan linglung. Penatua Takdir memberitahu mereka tentang pertahanan yang kuat dari binatang batu logam itu, dan tidak mungkin bagi prajurit klan Jia untuk menghancurkan garis pertahanan yang diciptakan oleh 30.000 binatang batu logam dengan begitu mudah. Prajurit klan Jia ini sangat kuat. Mengenakan baju besi berat dan memegang pisau besar, 10 prajurit klan Jia ini menyeringai kejam sambil mendekati binatang batu logam yang memuntahkan darah. Armor batu logam yang dibuat oleh binatang batu logam ini rusak, dan semuanya dirugikan oleh kekuatan balasan. Melihat para prajurit klan Jia yang mendekat, binatang buas besar ini tidak bisa menahan rasa takut. Di dunia Pansi, tidak ada yang bisa mematahkan pertahanan gabungan dari begitu banyak binatang batu logam. Binatang buas ini tidak begitu pintar, tapi tetap saja, mereka ditakuti oleh prajurit klan Jia ini. Binatang pertempuran yang baik, secara alami mampu menggabungkan kekuatan pertahanan mereka. Jika kita bisa mengambil mereka dan membesarkannya dalam jumlah besar, itu akan strategis, kata seorang prajurit klan Jia sambil mendekati binatang buas itu dengan pedang berat yang dibawa di tangannya. Dia kemudian melanjutkan kata demi kata, oleh karena itu, bersikaplah dan jangan bergerak sembarangan. Jangan melawan, kami juga tidak ingin membunuh terlalu banyak dari kalian. Kalian semua akan bernilai banyak uang. Semua prajurit klan Jia di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak. Cara mereka memandang binatang batu logam ini aneh, seolah-olah mereka melihat tumpukan koin giok bercahaya, emas murni dan batu giok dan kristal ajaib, bukan makhluk hidup. Binatang batu logam itu melangkah mundur. Mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung melawan 10 musuh yang menakutkan ini. Binatang bertaring tajam meraung keluar dan bergegas. Mereka membuka mulut mereka dan gigi tajam di mulut mereka menyilaukan dengan cahaya yang menusuk mata. Di gigi tajam seperti pedang itu, simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya menyala bersama dengan suara mendengung melengking yang menusuk telinga. Selanjutnya, gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar ke arah 10 prajurit klan Jia seperti badai. Prajurit klan Jia itu berhenti bergerak, lalu helm mereka mulai bersinar dan topeng berat dengan timbul potret hantu jatuh, menutupi wajah mereka. Pada topeng gelap setiap prajurit klan Jia, 4 potong kristal merah darah bertatahkan di area mata, yang bersinar dengan cahaya merah darah yang redup. Gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mengebom tubuh prajurit klan Jia itu, meninggalkan garis-garis panjang cahaya dingin di udara. Kilauan api dikirim sementara gigi-gigi tajam itu hancur satu demi satu. Gigi tajam yang mengalir ke arah prajurit klan Jia itu seperti hujan lebat semuanya hancur berkeping-keping, tetapi bahkan tidak ada satu tanda pun yang tersisa di baju besi prajurit klan Jia itu. Gigi binatang bertaring tajam, terutama gigi binatang bertaring tajam tingkat pemimpin yang kuat itu, dapat dengan mudah menusuk gunung. Namun, gelombang gigi tajam seperti badai yang diluncurkan oleh sekelompok binatang bergigi tajam, yang hampir menutupi seluruh alun-alun, tidak berhasil meninggalkan penyok pun pada baju besi prajurit klan Jia itu. Itu juga tidak bisa membuat mereka bergerak bahkan 1 inci pun. Prajurit klan Jia lainnya, yang berdiri di alun-alun tetapi tidak bergerak apapun, juga tertutup jangkauan efektif gelombang gigi tajam yang kuat, tetapi mereka juga tidak menderita bahaya apapun. Tidak hanya itu, para prajurit klan Jia yang berdiri diam di alun-alun bahkan tidak meletakkan topeng wajah mereka. Mereka bahkan mengangkat kepala, menangkis gigi tajam yang berteriak dengan wajah mereka. Jihas menjulurkan matanya. Aoli, Feng Qinxin, Jintu dan yang lainnya juga menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini melalui layar cahaya dengan sangat terkejut. Ribuan gigi tajam jatuh di wajah para prajurit klan Jia itu,
lalu hancur satu demi satu seperti tetesan hujan yang jatuh ke bebatuan. Bahkan tidak ada sedikit luka pun yang tertinggal di wajah para prajurit klan Jia itu. Beberapa prajurit klan Jia bahkan sengaja membuka keempat mata mereka, menatap lurus ke gigi tajam dan terbang cepat itu. Mereka bahkan tidak menggerakkan bola mata mereka ketika gigi itu terbentur dan hancur di mata mereka. Mata mereka, yang seharusnya rentan dan rapuh, tetap sempurna tanpa cedera dan tidak tergerak. Sangat membosankan, kata seorang prajurit klan Jia. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa dengan suara rendah. Memang, sangat membosankan. Pemimpin prajurit klan Jia ini membuka matanya, dan keempat matanya menyilaukan dengan cahaya yang ganas saat dia melihat roh-roh suci dan prajurit di bawah komando mereka yang bersembunyi di balik kolom totem besar itu, lalu berkata, "Oi, apa lagi yang kamu dapatkan?" Gelombang jeritan burung keperakan terdengar. Setelah itu, siluet berwarna hijau yang tak terhitung jumlahnya merobek udara. Puluhan ribu burung beracun seukuran kepalan tangan manusia mencerahkan serpihan bayangan, tanpa rasa takut mendesir ke arah para prajurit klan Jia dengan tubuh mungil mereka yang terbungkus hembusan angin yang kuat, dan bulu ekor panjang mereka yang indah menjentikkan, seperti prajurit yang memegang 3 bilah panjang. Bulu ekor panjang mengiris udara, menyebabkan jeritan melengking. Bulu hijau yang indah dari burung-burung ini memancarkan cahaya terang, dan di setiap saat, setiap bulu setiap burung bersinar dengan jenis cahaya hijau yang unik, redup atau terang, terang atau gelap. Pada saat ini, burung-burung kecil dan cantik ini meledakkan kelenjar racun mereka, mengeluarkan toksisitas terkuat mereka. Toksisitas yang terlalu kuat dipaksa keluar dari tubuh burung-burung ini, berkumpul di bulu ekor yang indah itu dan kemudian menyebar ke udara. Bulu ekor burung-burung ini tertutup bola asap beracun yang tebal, sepertinya terbakar, dan terlihat lebih indah. Seiring dengan tawa mencemooh, seorang prajurit klan Jia mengguncang tubuhnya, dan selanjutnya, set lengkap baju besinya diam-diam jauh, memperlihatkan tubuhnya. Dia merentangkan tangannya, menggeram ke arah burung-burung hijau yang berdesir keras itu, "Ayo, burung-burung kecil, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan." Burung-burung hijau itu bergerak bahkan 2 kali lebih cepat daripada gigi tajam yang keluar dari mulut binatang bertaring tajam. Burung-burung ini menjentikkan ekor panjang mereka, mengiris udara terbuka dan dengan keras memotong kulit emas gelap prajurit klan Jia ini. Sinar tipis cahaya berapi-api terangkat sementara banyak bulu ekor patah satu demi satu. Burung hijau yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan diri mereka menjadi pasta daging ke tubuh berotot prajurit klan Jia itu. Setelah suara dentuman yang jelas, aliran darah dan kepulan bulu yang patah dikirim ke langit, beberapa fragmen bulu bahkan melayang hingga puluhan mil jauhnya. Prajurit klan Jia dengan tubuh terbuka tetap diam sempurna tanpa bergerak. Tidak ada satu luka pun yang bisa ditemukan di kulit emas gelapnya. Murni dengan pertahanan paling dasar dari kulit ini, dia memblokir serangan yang diluncurkan oleh lebih dari 10.000 burung hijau beracun. Prajurit klan Jia lapis baja lainnya tertawa terbahak-bahak bersama sambil bertanya kepada prajurit yang ditelanjangi itu bagaimana rasanya. Prajurit klan Jia yang ditelanjangi menepuk noda kecil darah yang ditinggalkan di dadanya oleh seekor burung, lalu menjawab dengan hambar, lemah dan tidak berdaya, tidak mengancam sama sekali. Semua prajurit klan Jia tertawa terbahak-bahak tak terkendali. Di kejauhan, beberapa tetua jiwa leluhur melihat penyusup ini tertawa begitu arogan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi mereka, lalu menggeram hebat secara bersamaan. Ribuan kolom totem diteringankan. Aliran kekuatan tak terlihat digabungkan menjadi satu, berubah menjadi banyak bilah kuning tua dengan gaya magnet yang kuat. Diikuti oleh suara dengungan yang keras, bilah gaya magnet sepanjang puluhan mil meretas dengan keras ke arah prajurit klan Jia yang dilucuti itu. Suara hembusan bisa terdengar tanpa akhir. Bilah gaya magnet bergetar secara intensif, dan dalam setiap saat, bilah gaya magnet itu akan bergetar puluhan miliar kali. Dengan getaran frekuensi tinggi yang begitu menakutkan, bahkan sebuah bintang pun bisa dipotong-potong. Namun demikian, tidak ada bahaya yang terjadi pada prajurit klan Jia ini oleh bilah kekuatan magnet yang sangat besar itu sama sekali, kecuali beberapa kilau api yang muncul dari kulitnya. Merentangkan tangannya dan mengangkat kepalanya, prajurit klan Jia ini bergemuruh, "Apakah kamu tidak mengerti? Makhluk lokal yang bodoh, semua jenis serangan yang diluncurkan olehmu tidak efektif pada kami.
Semua serangan Anda tidak efektif pada kami. Mendengar ini, Penatua Takdir dan kelompok tetua bergetar secara bersamaan sementara aliran darah tipis sepertinya mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Kekuatan bumi berat, padat dan tidak bervariasi. Di antara semua jenis kemampuan khusus yang dimiliki oleh masyarakat lokal dunia Pansi, tidak terlalu banyak sihir menyerang yang ada. Bila kekuatan magnet yang kuat ini sudah menjadi salah satu gerakan tingkat ekstrim yang dapat diluncurkan oleh roh suci seperti bumi, dan menciptakan gerakan membunuh tertinggi ini telah memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, puluhan roh kudus mengaktifkan ribuan kolom totem dan mengumpulkan kekuatan bumi dalam area radius jutaan mil, menghasilkan gelombang bilah gaya magnet. Tapi mereka masih tidak berhasil melukai kulit bahkan satu prajurit klan Jia sekalipun. Ini tidak dapat diterima oleh roh-roh kudus itu sendiri dan telah membuat Penatua Takdir, yang menyaksikan ini dengan matanya sendiri, menjadi sangat panik. Untuk alasan yang tidak diketahui, kembali ketika kekuatan jenis naga, tipe Phoenix, dan gurun barat masuk ke tanah suci bersama-sama, Penatua Takdir telah kehilangan rasa takdirnya, dia bahkan tidak tahu bahwa prajurit klan Jia ini telah menyelinap ke istana suci. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat gelombang kekuatan magnet dengan ganas memotong tubuh para prajurit klan Jia itu tetapi gagal menyebabkan bahaya, Penatua Takdir merasakan ketakutan yang luar biasa dan keputusasaan yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Dia entah bagaimana bisa merasakan bahwa, dari dalam tanah suci, tubuh Pansi telah melepaskan ketakutan yang besar. Cahaya merah darah yang pekat muncul di depan matanya, di dalamnya, dia melihat mayat penduduk setempat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk ke altar besar dan makhluk aneh yang mengenakan jubah panjang dan memiliki mata tegak di dahinya, berdiri di altar itu. Makhluk itu menyalakan nyala api persembahan berwarna aneh, mempersembahkan pengorbanan dengan jiwa, darah, dan daging makhluk lokal yang tak terhitung jumlahnya. Prediksi jenis kita. Dengan gemetar, Penatua Takdir berbalik, menatap Ji Hao dan mengeluarkan beberapa kata ini dengan wajah pucat yang mematikan. Prediksi semacam itu. Melalui 100 prajurit klan Jia ini, Penatua Takdir tiba-tiba merasakan kemungkinan untuk masa depan. Tujuan dari makhluk non-manusia ini adalah untuk menghancurkan peradaban lokal dunia Pansi secara menyeluruh. Sedikit kerutan muncul di wajah lembut dan putih, seperti anak kecil dari Elder Destiny sementara setengah kecil dari rambutnya yang hitam tinta tiba-tiba berubah menjadi warna daun layu. Dia menyeringai sangat pahit, berlari ke arah Ji Hao, meraih lengan bajunya dan sepertinya berlutut lurus. Ji Hao segera mengangkat Penatua Takdir, menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Penatua, kamu tidak perlu melakukan ini." Penatua Takdir terbatuk hebat. Baru saja, dia tak terkendali jatuh ke dalam keadaan meramalkan, dan melalui ketakutan besar yang diberikan oleh tubuh Pansi, Penatua Takdir melihat beberapa adegan masa depan yang menakutkan. Sementara itu, dia juga menemukan bahwa satu-satunya peluang kecil untuk bertahan hidup memang ada pada Ji Hao. Aoli, Feng Qinxin, Jintu, bahkan Shaoxi, Men, Yumu, Feng Xin dan Taixi, tidak satu pun dari orang-orang ini yang menunjukkan belas kasihan kepada penduduk setempat di dunia Pansi. Tapi hanya pada Ji Hao Penatua Takdir melihat sedikit seberkas cahaya yang lemah. Ini berarti bahwa Jihaz adalah satu-satunya harapan. Apapun yang kamu inginkan, sebutkan saja, selama kami memilikinya, Anda bisa mengambilnya. Penatua Takdir sekarang hampir tergantung di lengan Ji Hao sementara dia membuat postur berlutut di udara dan berkata, penyimpanan kita semua akan terbuka lebar. Anda dapat mengambil semua harta karun yang kami kumpulkan sejak era prasejarah. Semua sumber daya, semua bahan, Anda dapat mengambil semuanya. Dunia Pansi tidak bisa mati di tangan kita. Melihat Ji Hao, Penatua Takdir hampir memohon, tolong, beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Ji Hao memandang Penatua Takdir, yang sekarang tampak kurus dan pucat, dengan seluruh wajah terpelintir parah. Untuk alasan yang tidak diketahui, Jihaz tiba-tiba merasa gugup. Dia kemudian berkata, mengapa hal-hal terjadi begitu cepat? Makhluk non-manusia ini, menurut mereka apa sumpah mereka? Mereka seharusnya tidak masuk secepat ini. Segalanya berubah lagi di alun-alun Istana Suci saat 3.000 roh suci menginjak-injak awan, turun ke alun-alun dalam formasi pertempuran. Ini adalah 3.000 roh suci jenis emas.
Di dunia Pansi, prajurit jenis emas adalah yang terkuat di antara semua prajurit, dan juga yang paling suka berperang. Mereka memiliki kekuatan dan kemampuan paling ganas. Selain itu, orang-orang jenis emas mampu mengendalikan semua jenis logam, dan baju besi serta senjata mereka selalu memiliki kualitas terbaik. 3.000 prajurit jenis emas ini berada di bawah kepemimpinan 10 jiwa leluhur jenis emas. Semua prajurit ini mengenakan dan memegang senjata roh mereka, yang terbuat dari semua jenis harta alam dan ditempa dengan hati-hati selama ribuan tahun. Senjata dan baju besi yang digunakan oleh 10 jiwa leluhur semuanya adalah senjata suci roh buatan alami yang diproduksi oleh dunia Pansi secara alami. Mereka, Ji Hao menunjuk ke layar cahaya dan bertanya. Penampilan Elder Destiny sedikit berubah. Dia melompat, berdiri di depan layar cahaya, menatap 3.000 roh suci itu dan bergumam, musuh hanya berjumlah sekitar 120, tetapi kami memiliki 3.000 roh suci tingkat tinggi. 3.000 hingga 100, bisakah kita menang? Apakah kita masih kalah? Langsung menggelengkan kepalanya, Penatua Takdir menggeram dengan kasar, ini tidak bisa terjadi, tidak ada yang seperti ini bisa terjadi. Jenis emas adalah salah satu jenis yang paling kuat di antara kita. Di seluruh dunia Pansi, kekuatan penghancur langsung mereka hanya sedikit lebih lemah dari jenis langit. Armor mereka kuat, senjata mereka tajam, pertahanan mereka hebat, mereka dapat menghancurkan hampir semua hal di dunia. 3.000 roh suci jenis emas, mereka pasti bisa memotong monster jahat itu menjadi beberapa bagian. Ji Hao tetap diam sementara Aoli, Feng Qinxin, dan Jin Tu maju beberapa langkah, mendekati layar cahaya dan menatap mata mereka padanya. Sementara itu, mereka dengan cepat saling melirik. Penatua Takdir sepertinya sudah agak histeris. Pertahanan yang kuat, bahkan lebih kuat dari 30.000 binatang batu logam. Kekuatan penghancur yang hebat, bahkan lebih besar dari kekuatan mereka, puluhan ribu binatang bertaring tajam dan burung hijau beracun. Dalam hal pertahanan dan serangan, prajurit klan Jia ini sangat kuat. Kekuatan prajurit klan Jia ini sama sekali tidak masuk akal, yang bahkan membuat Ji Has dan teman-temannya merasa dingin di hati. Di alun-alun, 3.000 roh suci jenis emas menggeram bersama, menyebarkan formasi dan berlari ke arah prajurit klan Jia itu. Namun, 10 prajurit klan Jia dengan pedang berat yang dipegang di tangan mereka berjalan menuju roh suci semacam emas itu. Prajurit klan Jia yang telah melepas baju besinya bahkan tidak memakainya kembali, dan sebaliknya, dia hanya berjalan dengan tubuh telanjangnya, sepertinya tidak menganggap ini sebagai pertarungan serius sama sekali. Selanjutnya, 3.000 roh suci jenis emas sepertinya masuk ke dalam mimpi buruk terburuk mereka. Tidak ada yang melemparkan sihir apapun dan sebaliknya, mereka memilih cara yang paling sederhana dan paling kejam untuk bertarung satu sama lain. 10 prajurit klan Jia bergegas ke kelompok roh suci jenis emas saat 3.000 senjata suci tajam meretas tubuh mereka dengan keras, menuju bagian tubuh vital mereka. Namun demikian, setiap senjata suci hanya berhasil memulai beberapa kilau api sebelum dipantulkan kembali, dan tidak ada satupun senjata suci yang bisa meninggalkan bekas pada kulit dan baju besi prajurit klan Jia ini. Prajurit klan Jia ini tampaknya dilindungi oleh semacam kekuatan magis, bahwa semua jenis serangan benar-benar tidak efektif pada mereka. Sementara itu, bilah berat yang dibuat khusus yang dipegang oleh 10 prajurit klan Jia mengangkat banyak cahaya berbentuk busur yang menyilaukan. Dimanapun cahaya pedang menyapu, senjata, baju besi semua roh suci jenis emas diiris berkeping-keping, bersama dengan tubuh mereka. 10 prajurit klan Jia membantai roh suci jenis emas itu semudah memotong. Darah memercik kemana-mana sementara mayat tergeletak di seluruh tanah. Prajurit klan Jia itu berbentuk besar dan bilahnya panjangnya lebih dari 15 meter. Dengan satu ayunan pedang seperti itu, setidaknya 10 roh suci jenis emas bisa dibunuh. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, dan bahkan sebelum beberapa jiwa leluhur yang telah memimpin roh-roh suci itu menyadari apa yang telah terjadi, lebih dari 2.000 roh suci jenis emas sudah dipotong-potong. Wajah Penatua Takdir langsung menjadi lebih pucat, lalu aliran darah keluar dari mulutnya, menyemprotkan ke layar cahaya. Ayo pergi dan lihat. Ketika Penatua Takdir muntah darah, Ji Hao telah berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari keluar dari paviliun. Aoli dan Jin Tu saling melirik,
lalu mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengamuk saat mereka berdua mengeluarkan raungan panjang dan bergema, mengikuti Jihaz dari dekat. Feng Qinxin menyipitkan matanya, terkekeh kecil lalu perlahan berjalan ke arah Penatua Takdir. Tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, Cao Si, yang bergerak secepat Feng Qinxin, sudah memegang lengannya di lengan Penatua Takdir dan berkata, "Penatua Takdir, ingat apa yang kamu katakan. Adapun monster-monster ini, kami akan membantu dunia pansi Anda." Penatua Takdir mengangkat kepalanya dan melirik Cao Si dengan serius, lalu dengan sungguh-sungguh mengangguk. Setelah itu, dia meningkatkan semangatnya sendiri, menyeka darah dari mulutnya lalu menggeram dengan keras, "Saudaraku, mari kita pergi bertemu monster jahat bermata empat itu bersama-sama. Mari kita lihat seberapa kuat mereka sebenarnya." Sekelompok tetua telah gemetar linglung dengan tatapan hambar dan mata tanpa kilau. Tapi mendengar Elder Destiny, mereka meningkatkan semangat mereka juga dan masing-masing berubah menjadi bola cahaya yang terang, bergegas keluar dari paviliun. Sebagai jiwa leluhur yang mampu mencapai tingkat tinggi di dunia pansi, yang dipenuhi oleh perang yang berlangsung lama, para tetua ini semua memiliki kebanggaan dan desakan mereka sendiri. Prajurit klan Jia itu telah menunjukkan kekuatan yang hampir tak terkalahkan, dan baju besi prajurit lokal bahkan tidak tahan dengan pukulan kecil yang ceroboh yang diluncurkan oleh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua ini harus mencari tahu kebenaran, jika tidak, bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dengan penyesalan abadi. Seberkas cahaya keemasan berubah dari Jihao menyilaukan di langit, mencapai pintu masuk jalan yang mengarah ke Istana Suci. Puluhan roh suci dengan lebih dari 100.000 prajurit lokal elit menjaga pintu masuk. Melihat Jihao berlari dalam bentuk sinar cahaya keemasan, beberapa roh suci melangkah bersama, berteriak pada Jihao dan menyuruhnya berhenti. Jihaz sangat ingin mengetahui kebenaran kekuatan tak terkalahkan dari para prajurit klan Jia itu. Mengapa ia ingin membuang-buang waktu untuk roh-roh kudus ini? Roh suci yang menjaga pintu masuk hanya setingkat raja penyihir. Jihao mengeluarkan stamper langit dan bumi, seketika setelah itu, medan gaya tak terlihat tercipta yang berputar di udara. Segera, puluhan roh suci dipindahkan 100 mil jauhnya, dan sebelum roh-roh suci ini bisa bergegas kembali, Jihao sudah terbang ke jalan. Kelompok roh suci dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Jihao dan sihir aneh. Mereka berteriak dan berteriak sambil buru-buru bergegas kembali ke pintu masuk jalan, tepat pada waktunya untuk menabrak Aoli dan Jintu yang mengikuti di belakang Jihao. Keduanya jauh kurang sopan daripada Jihao. Mereka tertawa terbahak-bahak secara bersamaan saat melihat puluhan, yang lemah, tingkat Magus King benar-benar berani menggunakan senjata di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Masing-masing dari mereka melemparkan pukulan keras, menjatuhkan roh-roh suci ini ke tanah dan membuat puluhan roh suci melolong kesakitan dan muntah darah. Tepat setelah Aoli dan Jintu adalah Men-Men, Cao Si, Yumu, Feng Xing, Tai Si, dan Zhu Ronglong dan saudara-saudaranya, yang mencoba melindungi Men-Men. Mengikuti mereka adalah sekelompok besar prajurit kuat tingkat Divine Magus dari jenis naga, jenis Phoenix dan gurun barat. Kelompok prajurit ini dengan cepat berlari secepat sambaran petir. Bahkan tanpa melirik roh-roh suci yang tergeletak di tanah, mereka bergegas langsung menuju Istana Suci, yang berada di bawah tanah. Boom! Jihao mendarat dengan keras di alun-alun di depan istana. Dia meningkatkan kekuatannya dengan sengaja dan mendarat dengan gemuruh di alun-alun dengan kekuatan penyihir ilahi bintang 4 yang membuat alun-alun bergetar secara intensif dan kolom totem yang berdiri di alun-alun meledak dengan cahaya terang. Prajurit klan Jia itu telah membantai 3.000 roh suci jenis emas dan sekarang mengobrak-abrik piala. Tiba-tiba mendengar suara keras yang disebabkan oleh Jihao, prajurit klan Jia yang berpengalaman ini langsung membentuk formasi pertempuran dan memandang Jihao bersama. Setelah itu, mata pemimpin mereka bersinar terang saat dia menunjuk ke arah Jihao dan berterik, "Erliao, Jihao. Bagaimana kamu bisa berada di sini?" Jihao mengaum panjang, lalu mengeluarkan tombak 9 matahari, menunjuk ke pemimpin dan menggeram, "Mengapa saya tidak berada di sini? Saya adalah tamu kehormatan dunia pansi, diundang ke sini oleh sekelompok tetua untuk membahas rencana besar melawan monster jahat. Mengapa Anda di sini? Apakah kamu tidak akan menepati janjimu?" Keempat mata besar pemimpin itu bersinar terang. Dia terdiam beberapa saat,
lalu menjawab dengan nada serius, kami tidak mengingkari janji kami. Hanya aku dan 120 saudara laki-laki aku yang masuk, kami tidak melancarkan serangan apapun terhadap manusia manapun. Sebaliknya, kami hanya datang untuk menjelajahi tempat ini. Ini tidak bisa dihitung sebagai melanggar janji kami. Sambil terkekeh, pemimpin itu kemudian memandang Ji Hao dan melanjutkan, secara tidak sengaja, kami datang ke sini dan ingin mengumpulkan beberapa piala dengan nyaman. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Jihas mengangkat alisnya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, tempat ini adalah tempat Pansi jatuh, Pansi, dia mati di tanganmu, bukan? Pemimpin dan prajurit klan Jia yang berdiri di belakangnya semuanya tiba-tiba berubah penampilan. Jika mereka adalah sekelompok orang klan Yu, menghadapi pertanyaan Ji Hao, mereka pasti akan menyangkal, dan tidak akan pernah mengakui bahwa Pansi dibunuh oleh mereka. Tapi prajurit klan Jia ini adalah mesin perang yang memenuhi syarat, mereka semua ahli membunuh, namun, dalam hal menyembunyikan emosi, mereka bahkan tidak sebaik anak-anak manusia. Mendengus dingin, pemimpin klan Jia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, memang, dia dibunuh oleh nenek moyang kita. Berdasarkan zaman kita, itu terjadi 370 juta putaran besar matahari dan bulan yang lalu. Ji Hao menunjuk ke tubuh besar Pansi di bawah istana dan berkata dengan dingin, kamu tidak datang untuk menjelajahi tempat ini. Anda datang untuk melakukan sesuatu pada tubuh Pansi. Coba kulihat, makhluk mati, meskipun dia adalah pencipta dunia ini, tetapi sebagai makhluk mati, apa yang bisa kamu dapatkan dari tubuhnya sekarang? Kotor, apa yang Anda coba lakukan pada wanita yang sudah mati? Men-men melompat turun dari awan berapi-api dan berjalan cepat di belakang Ji Hao. Dia menjulurkan sepasang matanya dan menatap para prajurit klan Jia yang tampak sedikit malu. Omong kosong, teriak pemimpin klan Jia dengan marah, kami hanya tertarik pada wanita yang masih hidup. Pansi sudah mati, kami tidak tertarik padanya, kami datang Kami datang untuk menjelajahi tempat ini. Kamu datang untuk sesuatu yang lain. Ji Hao memotongnya dan berkata, kamu pasti merencanakan sesuatu. Hehe, mari kita lihat, kamu ingin membuat seluruh dunia Pansi. Diam, pemimpin klan Jia mengambil langkah besar ke depan, memegang pedang panjang yang dipegang di tangannya dan menggeram, Ji Hao, kamu membunuh Qi Feng, tetapi tidak dengan kekuatanmu sendiri. Kamu makhluk rendah yang tidak tahu malu yang bertarung dengan kekuatan pinjaman, apakah kamu berani melawanku seperti pahlawan sejati, dengan kekuatanmu sendiri? Berhenti sejenak, pemimpin klan Jia ini buru-buru menambahkan, ini hanya pertarungan antara kamu dan aku, dan tidak ada hubungannya dengan permainan hidup dan mati antara jenis kita. Ji Hao tetap diam, tetapi sebelum dia membuat keputusan, Jintu sudah berjalan dengan langkah besar. Dengan sepasang mata bersinar, Jintu menunjuk ke arah pemimpin klan Jia dan tertawa keras, lalu berteriak, ayo lawan mereka. Siapa yang akan takut, menolak, berani, itulah yang aku suka. Pemimpin klan Jia mengangguk ke arah Jintu sebagai pujian dan berkata, namaku Qi Ze. Setelah aku memotong kepalamu dan membuat tengkorakmu menjadi cangkir anggur, aku akan mengukir namaku di bagian bawahnya. Jintu mengangkat tombak panjangnya. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi sangat ganas dan dingin saat dia berkata, namaku Jintu. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengeluarkan jiwamu dari tubuhmu dan memberikannya kepada Master Magus Pries kita. Dia kemudian akan merebus jiwa Anda perlahan dengan api ajaib. Kamu akan memiliki setidaknya 1000 tahun waktu untuk menangis dan meneriakkan namaku, siang dan malam. Qi Ze dan Jintu saling melirik, lalu masing-masing mengeluarkan raungan panjang dan bergema sementara senjata mereka, pisau melengkung dan tombak panjang, menerjang ke depan dengan kecepatan kilat. Dentang, kilauan api yang menyilaukan dimulai. Keduanya mundur 3 langkah, lalu saling memberi hormat dengan cara yang sangat formal untuk pertarungan yang mematikan. Lunge yang dibuat oleh mereka berdua barusan hanyalah gerakan ritual, dan keduanya hanya menggunakan kurang dari 1% dari kekuatan mereka. Kamu memang cukup kuat, tapi mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Qi Ze terkekeh sambil menjulurkan keempat matanya lebar-lebar, dengan bola matanya bersinar terang seperti mata kucing. Jintu tetap diam sementara dia sedikit memutar pergelangan tangannya. Ritual dan dentang tentatif senjata membuat pergelangan tangannya sedikit mati rasa.
Kekuatan fisik. Cize jauh lebih besar dari Jintu, dan barusan, Jintu bisa langsung dikirim terbang oleh Cize jika dia tidak begitu terampil. Ji Hao menegakkan pinggangnya, menekan tangannya di kepala Men-Men dan dengan paksa mendorongnya ke belakangnya. Baik Jintu dan Cize adalah prajurit tingkat atas, dan bahkan sedikit aliran kekuatan yang dikirim oleh mereka dapat menyebabkan kerusakan luar biasa pada orang lain yang telah menonton pertarungan ini. Meskipun Men-Men dilindungi oleh klon Zurong, Ji Hao masih tanpa sadar memperlakukan Men-Men sebagai gadis kecil yang lemah dan rapuh yang dia temui di hutan gurun selatan. Berbalik, Ji Hao melirik Shaoxi. Udara di depan wajah Shaoxi bergetar aneh. Setelah Shaoxi bergabung dengan Mutiara Roh Naga Lilin, dia telah mewarisi banyak kemampuan khusus magis melalui garis keturunan Naga Lilin. Kekuatan luar angkasa adalah salah satu kemampuan khususnya. Ji Hao tersenyum mengangguk ke Shaoxi. Gadis ini tidak membutuhkan orang lain untuk mengkhawatirkannya, pikir Ji Hao. Namun demikian, Men-Men bukan satu-satunya yang perlu dia khawatirkan. Tiba-tiba, Ji Hao memikirkan orang lain. Ji Hao berbalik, meraih leher Taixi, yang telah menjulurkan kepalanya dari belakang. Ji Hao menggendongnya lalu memukulnya dengan keras ke tanah tepat di sebelah Men-Men. Dentang, dentang, dentang. Menyusul serangkaian suara gemuruh ketika Ji Hao berbalik untuk memeriksa Men-Men dan Taixi, Cize meluncurkan 3 peretasan ganas ke arah Jintu dengan kecepatan kilat. Gerakannya sederhana dan lugas, tanpa ragu-ragu. Setiap peretasan diluncurkan langsung ke kepala Jintu. Aliran cahaya pedang menyilaukan ke arah Jintu, sepertinya memotong seluruh dunia menjadi 2. Menyaksikan Cize meluncurkan ketiga peretasan ini, wajah Elder Destiny dan para tetua lainnya semuanya menjadi pucat lagi, yang membuat mereka terlihat hampir tidak hidup. Dunia Pansi adalah dunia yang dilanda perang, bahwa setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun, setiap jam, setiap menit, penduduk lokal yang hidup di dunia ini bertempur tanpa istirahat. Namun demikian, bagaimanapun, orang-orang lokal itu semua memiliki asal-usul yang sama, dan bahkan untuk perang yang berlangsung lama itu, ada keuntungan. Perang terjadi sepanjang waktu, tetapi umumnya, itu tidak pernah terlalu kejam. Kapan orang-orang lokal ini pernah melalui perang brutal seperti yang terjadi antara umat manusia dan non-manusia, yang berdarah dan kejam, sama sekali tanpa ampun dan tanpa batas. Kekejaman dan keganasan yang hampir gila yang ditunjukkan oleh 3 peretasan yang diluncurkan oleh Cize membuat hati Elder Destiny dan para tetua lainnya menjadi sedingin es. Makhluk-makhluk ini dilahirkan untuk membunuh. Teriak jiwa leluhur yang ramah hijau, karena orang-orang jenis hijau paling sensitif terhadap kekuatan kematian. Mengapa jenis yang begitu menakutkan muncul dari dunia? Karena mereka bukan milik dunia kita. Menanggapi penatua takdir dengan lemah, Jintu meraung. Menghadapi 3 peretasan yang ganas dan tak terbendung, dia mengangkat tombak panjangnya dan bergegas melawannya. Aliran cahaya berbentuk busur diangkat oleh tombak panjang, karena kekuatan logam yang kuat berubah menjadi banyak duri tajam yang menempel pada tombak panjang, menyebabkan suara desir melengking saat menggiling pedang panjang Cisi. Suara itu terdengar seperti teriakan hantu, dan tidak begitu menyenangkan untuk didengar. Cize memberikan 3 peretasan sementara Jintu meluncurkan 108 lanjis berturut-turut. Seberkas cahaya panjang yang dibawa oleh tombak panjang dihancurkan dalam cahaya bilah. Hanya dengan 3 peretasan, Cize menghancurkan 108 lanjis. Kekuatan gunung besar yang berasal dari pedang membuat lengan Jintu lembut dan lelah, memaksanya mundur dengan terhuyung-huyung. Sehelai cahaya pedang melintasi cahaya tombak terkutuk, dan selanjutnya, Jintu tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan raungan yang dalam kesakitan. Cize terkekeh, dengan menggoda memiringkan jarinya ke arah Jintu dan berkata, "Jintu, kamu memang pria yang baik, tapi kamu tidak bisa menyaingiku. Kekuatan, kecepatan, keterampilan, dalam aspek apapun, Anda lebih lemah dari saya. Dengan 3 peretasan lagi, aku pasti bisa memenggal kepalamu." Tebasan panjang muncul di mata kiri Jintu, merobek rongga matanya, mematahkan hidungnya dan memotong wajahnya dalam-dalam, mencapai tepat ke dagu kanannya. Aliran darah besar menyembur keluar dari rongga matanya bercampur dengan bola matanya yang hancur. Jintu menghindar dengan sangat cepat, bahwa peretasan ini hanya mendarat di wajahnya. Jika dia bergerak sedikit lebih lambat, dia pasti akan dipotong menjadi 2.
Menyaksikan pertarungan ini, Penatua Takdir dan sekelompok jiwa leluhur merasa semakin ketakutan. Jika ada jiwa leluhur di dunia Pansi yang menderita luka parah, dia harus tertidur nyenyak dan beristirahat dengan tenang selama sekitar 1000 tahun untuk pulih. Tapi sekarang dan tepat di depan mereka, Jintu, yang terluka parah, lukanya pulih dengan sempurna dan segera tanpa meninggalkan sedikit bekas luka hanya dengan menarik napas panjang. Bahkan darah yang menyembur keluar dari tubuhnya dan bola matanya yang hancur telah terbang kembali ke tubuhnya dengan cara yang sangat aneh. Tidak ada setetes pun darahnya yang tersisa di luar. Kekuatan hidup yang begitu kuat, dengan kekuatan penyembuhan diri yang begitu besar, semua ini mengejutkan jiwa leluhur hijau di dunia Pansi. Keterkejutan besar hampir membuat mereka tidak bisa berbicara. Memegang tombak panjang, Jintu memutar lehernya, menatap Cize, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu ingin memotong kepalaku dengan 3 peretasan. Tidak pernah semudah ini." Menggeram dalam-dalam, Jintu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dari ketinggian di udara, embusan angin kencang meraung. Cize merajut alisnya, mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan sambil mundur lebih dari 10 langkah, meningkatkan jarak antara Jintu dan dirinya sendiri. Seekor binatang Kiongki yang sangat besar terjun turun dari udara, meraung merajalela dan berubah menjadi cahaya gelap keruh yang mengalir ke tubuh Jintu. Jintu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan kesakitan yang dalam, setelah itu, tubuhnya mulai mengembang dengan cepat seperti balon berisi gas. Dalam sekejap mata, tubuh Jintu melebar sebesar Cize. Di lengannya yang tidak tertutup baju besi, pembuluh darah yang tebal dan bengkok terlihat di bawah kulit. Gelombang udara panas yang membosankan menyebar dari tubuhnya, meraung ke segala arah seperti badai. Seiring dengan suara menusuk telinga, Jintu mengangkat tombak panjang sekali lagi, mengiris udara dan menembus jantung Cizi, meninggalkan seberkas cahaya putih di udara. Cize menggeram keras sambil mengayunkan bilahnya yang melengkung ke bawah, secara akurat memotong ujung-ujung tombak. Dentang, tubuh Cize dan Jintu bergetar secara bersamaan, lalu keduanya mundur sekitar 10 langkah. Bersambung.